Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interface dari Autodesk AutoCAD ya. Yang pertama ada menu bar, ya. Menu bar itu ada di sini ya, berisi tentang menu file, kemudian menu edit, kemudian menu view, format, tools, dan draw. Kemudian ada toolbar ya. Toolbar itu yang di sini ya, ini menu toolbar semuanya, berisi tentang icon atau lambang dari masing-masing perintah yang ada di AutoCAD. Kemudian ada command line ya. Command line itu ada di bawah sini nomor 3 ya. Ini ada command line. Di sini command line ini adalah tempat kita memasukkan input perintah ataupun angka-angka. Ya. Kemudian yang nomor 4 ada display ya. Display. Jadi kanvas kita di sini yang warna hitam ini adalah kanvas yaitu tempat atau area menggambar kita untuk melihat output dari perintah yang telah kita inputkan gitu. Kemudian nomor 5 adalah eh, nomor 5 adalah crosshair ya. Crosshair ini adalah alat navigasi kita di AutoCAD atau kursor kita. Jadi kalau mouse kita ketika berada di dalam display ya, itu akan berubah menjadi tanda plus gitu ya, seperti tanda tanda plus gitu. Nah, ini akan menunjukkan di mana kursor kita berada atau kita memulai menggambarnya dari mana. Kemudian ada UCS ya, ada UCS. UCS itu ini ya adalah user coordinate system, merupakan sistem koordinat yang digunakan oleh user atau pengguna AutoCAD ya. UCS ditandai dengan arah gambar anak panah yang menunjukkan arah X dan Y ya. X-nya itu ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau X-nya positif berarti ke kanan, X-nya negatif ke kiri, Y-nya adalah vertikal ya, ke atas dan ke bawah. Kemudian WCS ya, WCS itu ada di sini ya, ini World Coordinate System adalah navigator box-nya ya di sini ya. Kemudian 68 ada status bars ya. Status bars di sini eh, informasi tentang hal-hal yang berguna untuk mendukung pengguna dalam menggambar secara terperinci seperti snap mode, auto mode, polar tracking, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi mouse ya, fungsi mouse. Jadi di dalam mouse itu akan terdapat minimal 3 klik ya, yaitu klik kiri, kemudian klik tengah, yaitu klik scrollnya itu kita klik, kemudian scrollnya itu eh, kalau di Windows itu kalau kita dorong ke depan maka dia akan zoom in, kalau kita dorong ke belakang maka dia akan zoom out atau mengecil, membesar dan mengecil. Kemudian scrollnya juga kalau kita klik ya, klik tengah atau klik scrollnya itu kita bisa menggeser atau panning ya, menggeser menggeser layar kita. Kemudian klik kanan, kalau kita klik di beberapa tempat gitu, misalkan di display kita klik kanan maka akan muncul beberapa menu editing ya, menu editing lainnya gitu. Jadi ada repeat dan sampai option. Kemudian kalau kita arahkan ke bagian toolbar atas, kita klik kanan, maka akan muncul beberapa opsi atau beberapa pengaturan mengenai toolbar itu. Jadi klik kanan ketika kita tempelkan atau kita klikkan ke beberapa tempat, maka akan muncul beberapa setting dari icon itu, beberapa setting dari icon-icon itu. Gitu. Itu mengenai fungsi kerja mouse di AutoCAD. Selanjutnya adalah area pemilihan warna biru dan hijau atau selection di AutoCAD ya. Jadi kalau dalam posisi standby seperti ini, kursor kita atau crosshair kita berbentuk plus, maka ini adalah posisi standby untuk siap dalam menggambar. Juga posisi siap dalam memilih atau menselect ya, memilih atau menselect. Di mana kalau kita klik kiri di semua tempat, kemudian kita geser ke kanan, maka akan muncul kotak biru. Klik kiri dilepas, kemudian kita geser ke kanan, akan muncul kotak biru. Kemudian kalau kita klik lagi, maka akan hilang. Ya, klik kiri, geser ke kanan, dilepas ya, kliknya digeser kanan, kemudian kita klik lagi akan hilang. Kemudian kalau kita klik, kemudian kita geser ke kiri, arahnya ke kiri, baik ke atas maupun ke bawah ya, itu akan muncul kotak hijau. Ya, akan muncul kotak hijau dan kalau kita klik lagi, maka akan hilang. Nah, perbedaannya fungsinya di sini, kalau kita klik kiri dan geser ke arah kiri, maka akan muncul kotak selection warna hijau, itu untuk memilih semua atau sebagian objek di AutoCAD dengan hanya menempelkan kotak hijaunya ke objek. Jadi, misalkan saya ingin memilih
persegi panjang ini. Maka ketika saya ingin milihnya dengan kotak hijau, maka saya cukup menempelkan kotak hijaunya ke dalam objek kita, objek persegi panjang ini, maka akan terpilih objek persegi panjang. Kemudian saya ingin memilih dua objek ini, lingkaran ini. Maka saya klik kiri, saya klik, kemudian saya geser ke kiri, kemudian saya tempelkan saja di warna hijau, kemudian saya klik lagi, maka akan memilih dua-duanya dari lingkaran ini. Gitu ya. Kemudian kalau kita ingin melepaskan, jadi tidak jadi memilih, maka kita ketikkan escape ya, kita klik escape yang ada di keyboard kita. Ya, kemudian kalau saya ingin memilihnya memakai kotak biru ya, kotak biru yang saya klik kemudian geser ke kanan, maka itu adalah kita harus memasukkan semua objeknya ke dalam kotak biru. Ya, memilih semua atau sebagian objek di AutoCAD dengan harus memasukkan objek yang dipilih ke dalam kotak biru. Jadi kalau saya ingin memilih objek lingkaran ini dengan kotak biru, maka saya harus memasukkannya ke dalam kotak biru. Gitu. Jadi misalkan ini berguna untuk memilih objek yang ada di dalam objek ya, objek yang ada di dalam objeknya. Jadi misalkan objeknya berdekatan begini, bisa saya pilihnya pakai warna biru saja karena saya pengennya objek setengah lingkaran ini saja yang di dalam kotak biru. Jadi meskipun kotak birunya menempel ke kotak birunya menempel ke dalam lingkaran itu tidak akan terpilih ya. Yang terpilih hanya yang ada di dalam kotak biru. Ya, misalkan begini, saya memilihnya itu yang persegi panjang atas, meskipun saya pilihnya itu besar banget seperti ini, yang terpilih hanya yang ada di dalam kotak biru. Ya, itu adalah tentang area pemilihan warna biru dan hijau selection di AutoCAD. Kemudian ada toolbar-toolbar penting di dalam AutoCAD ya. Yang pertama ada toolbar standar, kemudian toolbar tabs, kemudian toolbar draw, toolbar modify, toolbar annotation, toolbar layer, toolbar properties, dan status bars. Toolbar standar adalah eh, yang ada di sini ya, toolbar standar ya. Ini fungsi toolbar ini cukup penting karena di dalamnya memuat perintah dalam menambahkan new dokumen atau lembaran baru ya. Kalau kalian klik di sini maka dia akan muncul new ya, akan muncul new. Kemudian di sini ada open, kemudian ada save, save as dan seterusnya, ada print, plot dan seterusnya. Itu toolbar standar ya. Yang ada di paling atas ini toolbar standar sampai ada keterangan nama drawing kita ya, ada di sini nama gambar kita. Kemudian di sini ada nama lisensi kita ya, lisensi AutoCAD kita. Kemudian di sini adalah ada minimize untuk mengecilkan Windows-nya, memperbesar Windows-nya dan mengeluarkan atau close ya. Kemudian toolbar selanjutnya ada toolbar tabs ya. Toolbar tabs di sini berisi tentang menu toolbar panel berikutnya ya, seperti panel toolbar tabs home, tabs insert, tabs annotate, kemudian tabs view, tabs minutes, output, add-ins, collaborate, express, feature, dan feature apps. Kebanyakan yang akan kita pakai akan berada di toolbar tabs-nya home saja ya. Mungkin nanti akan beberapa berisian dengan annotate maupun manage ya. Kemudian ada toolbar draw ya. Di dalam toolbar home, toolbar tabs home itu ada namanya toolbar draw ya di sini. Nah, toolbar draw ini berisi macam-macam menu menggambar seperti garis hingga bidang lain ya. Bidang dari garis hingga bidang ya. Berarti kalau kita klik di bawah ini, maka akan muncul beberapa bentuk garis yang lain, beberapa bentuk drawing yang lain ya. Ya, misalkan kita ingin menggambar garis, garis yang menerus, kemudian lingkaran dan seterusnya. Kemudian ada toolbar modify ya. Toolbar modify ini berisi macam-macam perintah dalam memodifikasi ya, seperti ada memindahkan, kemudian rotasi, kemudian memotong ya, trim ya, kemudian ada mencerminkan ya, kemudian ada menggandakan, kemudian ada membuat suatu lengkungan, fillet gitu dan seterusnya. Itu toolbar modify. Kemudian ada toolbar annotation ya. Toolbar annotation ini berisi macam-macam menu menggambar tentang teks ya atau gambar tulisan. Kemudian ada dimensi, membuat dimensi. Kemudian ada M leader atau membuat tanda panah.
dan lain sebagainya. Kemudian ada menu layers ya. Menu layers ini adalah berisi tentang modifikasi pengaturan pengelompokan layer objek gambar untuk memudahkan pengelompokan jenis objek gambar kita. Jadi misalkan kalau kita ingin menggambar garisnya itu yang sama, ya, maksudnya garis dinding, maka garis dindingnya kita bisa masukkan ke layer yang sama di sini dinding. Kita klik layer properties, kemudian nanti kita masukkan ke dalam di sini. Kita masukkan layer dinding, kemudian misalkan ada furniture, kemudian misalkan ada lantai, dan seterusnya. Kita bisa masukkan dan kelompokkan di situ biar memudahkan dan biar efisien. Ketika tidak dibutuhkan, kita bisa menutup atau menyembunyikan terlebih dahulu. Ketika kita butuh, maka kita bisa tunjukkan. Itu di toolbar layer. Kita akan belajarnya saat di video selanjutnya. Kemudian toolbar properties ya. Toolbar properties di sini berisi tentang modifikasi tentang warna ya, jenis garis, ini warna, kemudian jenis garisnya, kemudian tebal garisnya juga. Itu kita akan apa? Atur di sini, di toolbar properties-nya. Tentu kita pilih garisnya dulu, kemudian kita atur properties-nya. Kemudian ada status bar ya. Status bar di sini ada salah satu juga yang toolbar cukup penting, di mana di sini akan menunjukkan kalau kita klik ini, grid mode-nya kita nonaktifkan, maka layar kanvas kita atau display kita akan berwarna hitam, hitam murni atau hitam tidak ada garis-garis gitu ya. Kalau kita hidupkan, maka akan ada sedikit garis-garis tipis ya untuk memudahkan kita dalam apa namanya menggambar ya. Misalkan kalau ada garis-garis begini, kemudian kita gridnya juga kita step mode-nya kita hidupkan, maka kita ketika menggambar akan dipandu untuk bisa menempel ke dalam grid-grid itu, gitu ya. Kemudian ada menu juga di sini dynamic mode ya. Ini untuk menampilkan apa namanya perintah-perintah kalau kita ingin memasukkan perintah kemudian terlihat di pinggirnya mouse kita. Nah, ini kita harus mengaktifkan dynamic mode-nya, dynamic input-nya gitu. Kemudian ada di sini auto mode ya. Auto mode ini kalau kita ingin menggambarnya itu hanya secara horizontal dan vertikal ya, horizontal dan vertikal. Horizontal ke kanan ke kiri, vertikal ke atas dan ke bawah. Jadi kalau kita ingin menggambar itu bebas, jadi terdapat sudut gitu ya, kemiringan dan sebagainya, maka kita harus mengaktifkannya yang polar tracking. Ya, polar tracking ini kita bisa masukkan preferensi kita, dia akan membuat magnet hijau, ya, membuat magnet hijaunya itu per berapa derajat, berkelipatan berapa derajat. Biasanya standar itu kita bisa pakai per 15 derajat. Jadi 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, sampai seterusnya. Jadi kalau kita membuat garis, kemudian kita pola trackingnya kita hidupkan, kemudian kita pilih yang 15 derajat, maka ketika kita membuat garis, akan muncul semacam magnet hijau yang itu menunjukkan bahwasanya ini per 15 derajat itu segini. Gitu. Nah, ini adalah ingin menunjukkan bahwasanya garis yang kita gambar itu kemiringannya per kelipatan 15 derajat gitu ya. Kemudian ada namanya object snap tracking. Ini untuk menunjukkan snap trackingnya. Kalau yang biasa dipakai adalah object snap-nya ya. Object snap-nya ini untuk menunjukkan magnet hijau ya, magnet hijau yang ada di dalam objek. Jadi kalau kita ingin menggambar, memodifikasi segi panjang ini, kita ingin memulai modifikasinya dengan menggambar lagi dari pojokan ini, pojokan segi panjang ini, maka kita bisa gambar ulang, gambar lagi gitu misalkan. Nah, ini dengan syarat si objek snapnya harus dihidupkan. Tapi kalau dimatikan, maka ketika kita tempelkan ke dalam objek persegi panjang tidak akan muncul ya magnet hijau atau ya magnet hijau yang akan kita pengen untuk dia ditempel dari sisi pojok, tengah maupun pinggir itu nggak akan muncul. Tapi kalau kita hidupkan maka akan muncul ya pojokan, kemudian pertengahan, pojokan lagi, tengah-tengah bidang juga itu akan muncul ya. Syaratnya yang penting di sini kita klik kanan, kemudian endpoint, midpoint, center, geometric node, intersection, dan beberapa ini harus dicentang. Kalau ini nggak dicentang, maka meskipun kita hidupkan, tapi dia akan nggak muncul magnet hijaunya. Seperti itu.
Kemudian ada line weight, ini untuk menunjukkan ketebalan display, dan terusnya. Demikian untuk penunjukan interface dari AutoCAD. Silakan bisa dicoba di device masing-masing.